Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Rama Korjaman di channel Rama Korjaman. Gue belum ini Apa? Belum sautin. Kan tadi assalamualaikum. Oh iya. Gue harus jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira kau kafir. Oke, jadi gue lagi di pos 4 ya, Penjaungan Gunung Halau. Penyaungan Gunung Halau. Halo. Trek yang membagongkan. Dan kali Trek ini gimana? yang membagongkan. Membagongkan. Dan kali ini gue lagi bersama Bang Maidi Odong-Odong. Wah, ya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan semua. Beliau ini adalah seorang konten kreator dari Amuntai Kalsa dan suka membuat event-event tentang ke alam. Kalau perkenalan dulu dong. Perkenalan ngopi dulu. Kopi dong. Ini boleh ngerokok? Boleh dong. Kan udah dikenalin sih buat Ya, apa? tadi maksudnya. Iya ya. Blok. Oh iya. Kenapa disebut Maidi Odong-Odong? Ya, oke teman-teman, aslinya namanya Maidi, MAYDI. Cuma itu dikasih orang tua gitu, dari orang tua. Dari orang tua Odong-Odongnya. Iya. Odong-odongnya nggak ada. Itu sebagai brand lah. Brand ya. Brand. Jadi brand odong-odong itu tercetus ketika kan dulu gua ini senang main BMX ya. mini cross balapan gitu kan kayak gini streknya. Nah jadi pada saat itu paman gua tuh yang daftarin, berani main nggak katanya, ayo berani. Nah pas didaftarin ternyata paman gue tuh nulisnya nama odong-odong gitu. Oh iya. Dipanggil lah sama panitia pakai mikrofon kan. Odong-odong gitu. Nomor start ini odong-odong. Wah, siapa tuh? Lu lah katanya. Nah, dari situlah itu tahun berapa? 2016 kan? 17. Oh masih main kayaknya. Bukan dari kecil aja? Enggak bukan dari kecil. Oh. Tapi juara? Juara terakhir. Nah, gak apa-apa, yang penting juara kan. Oke, jadi kali ini gua mau membahas tentang apa budaya ya, adat budaya lah. Budaya Tentang di Kalimantan Selatan. Iya. Yang tertarik yaitu kepuhunan ya. Kepuhunan atau kepohonan ya. Dia penulisannya tuh kapuhonan. Kapuhunan, ya terkenal banget ya. Iya, kapuhunan bukan kepohonan ya, bukan pohon-pohon gitu. Kapuhunan ya. Misalnya sering ngeliat gua di sosmed gitu. Kalau main ke Kalimantan, kalau ditawarin harus makan. Kalau pulang ntar ke pohonan, kepahunan, kapuhunan. Jadi apa itu Bang Maidi kepuhunan? Kepuhunan ini sebenarnya kalau gue nggak terlalu banyak tahu sebenarnya. Mungkin teman-teman yang dari Kalimantan kayaknya bisa nambahin ya. Kalau dari nenek moyang ya, kayak dari orang tua terus nenek itu bilangnya gini. Dari orang dulu lah ya. Iya, dari orang dulu. Kalau misal si lu kan ditawarin makan gitu, ini makan dulu gitu. Nah lu tuh kan ada kesibukan atau nggak suka sama makanan itu, atau lagi kenyang lagi gitu. Lagi kenyang. Kalau memang nggak bisa makan makanan itu, setidaknya harus ada dicicipin lah, dicicipin dikit lah ya. Iya. Sebutir kalau nasi. Iya sebutir. Yang penting ada gitu. Takutnya nanti kepuhunan nanti misalnya kayak kita jalan nih naik motor itu takutnya akan ada kecelakaan, hal-hal buruk lah. Sial lah ya. Sial ya. Itu sih kalau kepuhunan. Tapi itu kalau kita puasa gimana? Kalau kita puasa kan nggak mungkin orang nawarin makan. Ya kan nggak tahu orang puasa. Saya lagi puasa Senin Kamis. Senin Kamis ya. Jadi dia bilang apa lagi puasa gitu, bilang aja nggak apa-apa tuh. Itu sih kalau untuk kepuhunan. Nah, ada juga gini. Apa? Misal kita naik motor berdua. Nah, ternyata pas di motor lu bilang, "Wah, gue lapar nih. Gue pengen makan nasi ini." Nah, itu ketika lu bilang gua ngebincingin nih. Itu harus singgah tuh. Stop cari makanan. Iya. Kenapa gitu? Kan lo udah mau makan nih. Niatnya kan udah lapar lah jadi. Walaupun dia hanya bercanda gitu. Enggak, memang ini kan kita pas di motor ada masanya lapar lah. Lapar ya. Lapar. Jadi kita harus makan. Kalau enggak takutnya hal. Oh, berarti yang membawa motornya ya, yang iya sama berdua kan, sama takutnya kan ya. Benar. Tapi kalau kepuhunan itu berlaku nggak? Misalnya kayak kita nongkrong nih, misalnya ada Amor Ciu gitu. Nah, tawarin deh. Enggak kan ini kalau itu kan ke arah ini ya. Amer kayak gitu itu kan enggak minum loh dari kepuhunan. Enggak Enggak berarti hal baik aja ya. Hal baik aja enggak. Intinya apa?
menghargai lah itu. Menghargai ya, Menghargai sebenarnya udah lebih menyuguhi ya? Iya, sebenarnya lebih menghargai, apalagi ketika lo ini bertamu ke rumah orang. Nah itu ketika orang menjamu tamu lah gitu kan, kayak air, makanan, apa-apa tuh. Nah kita tuh sebisa mungkin menyicipi, kalau bisa tuh menghabiskan. Menghabiskan misalnya kayak nasi atau cemilan apa gitu. Tapi jangan juga ngabisin semua gelas yang ada gitu. Apalagi sampai bawa pulang gitu. Dibungkusnya. Ya dia ini semakin kita ngabisin itu sebenarnya semakin senang. Ya, senang. Tapi kalau semakin habis makin bangkrut. Tapi nggak apa-apa, biasa jarang sih kalau yang menjamu tamu itu gak ada ruginya. Iya, gak ada ruginya. Tapi kalau kepohonan nih bang, untuk semua Kalsel, ke semua Kalimantan lah Kalsel. Kalimantan ya. Setahu gue ya, itu kalau untuk Kalimantan memang kebanyakannya gitu lah. Kepuhunan gitu. Sama gini, kepuhunan tuh biasa kayak ancaman. Kayak ancaman, kayak biar kita lebih hati-hati lah gitu. Biar lebih hati-hati ya, buat ngingetin lah. Itu sih. Terus kalau itu berlaku untuk Kalimantan apa untuk yang di luar pulau gitu? Kemudian semua orang? Iya. Misalnya lo dari Kalteng nih, namu gitu. Kaltim, iya. Se-Kalimantan bos. Berarti se-Indonesia lah gitu. Kalau ada tamu dari manapun ya. Tamu dari manapun, kayak lo kan kemarin kayak nggak mau ini ya, nggak mau makan kan kami. Tapi kan niatnya orang tuh nggak mau ngerepotin itu. Iya sih sebenarnya kan ketika orang udah nyiapin, udah ngebeli nasi misalnya kan buat makan. Misalnya kayak kemarin kan kita bertiga. Nah, lo berpikirnya ini ngerepotin gitu. Ya lo nggak makan pasti kami kecewa gitu. Iya sih. Kan niatnya buat si lo gitu. Tapi kayaknya bentrokan budaya sih. Soalnya kalau di Sunda gitu gak enakan orangnya. Gak enakan. Sebenarnya orang Kalimantan juga banyak yang gak enakan. Ya, maksudnya kayak gue gak tau ngerepotin. Iya. Ya takutnya memang gitu, tapi apa ya, kayak menjadi keharusan kayaknya. Wajib lah. Iya. Makanya kan kayak contoh ya, kalau di Kalsel khususnya kayak kemarin kan ada, bukan kemarin sih, tiap tahun tuh ada acara haul. Oh ya, haul tahu. Nah, haul Abah Guru kumpul. Nah kan itu ikut. Iya. Kok pernah ikut? Pernah di Banjar kemarin. Gue datang ke Banjar jadi santri. Jadi santri. Tapi haul itu kan haul akbar ya. Itu udah tuh kelampayan tuh. Bukan haul akbar ya? Bukan, karena masih tutup nih. Terus? Nah, itu kan banyak tuh dari penjuru Indonesia bahkan dari luar negeri. Ketika dia datang ke Martapura, khususnya Banjarmasin lah, dia dijamu lah oleh orang-orang sini, orang-orang Kalimantan gitu. Bukan hanya Kalsel, bahkan kemarin dari Kaltim juga ada yang bukan Kalteng ada. Semua Kalimantan lah ya. Semua Kalimantan dia dijamu lah tamu-tamu yang dari luar. Bahkan sampai misal lu dari Jawa nih ke Kalimantan buat hadirin haul, bahkan uang lu rupiah pun nggak keluar, karena dijamin. Bukan dijamin sih, kayak dijamu makan apapun ada gitu. Berarti itu yang masaknya yang ngacarinya pribadi pemerintah yang ngacariannya? Enggak. Memang hati orang tergerak gitu buat ngejamu orang-orang luar gitu. Dan di situ mereka merasa senang. Iya. Si tuan rumah ketika bisa menjamu orang-orang luar gitu. Karena dalam agama Islam juga ada menjamu tamu itu wajib. Iya. Wajib. Kalau nggak enakan kan pasti kecewa kan. Ya kalau kita berpatokan ke situ terus kan. Jadi ya hargailah. Oke, untuk kepuhunan itu ya. Lebih atasnya. Iya, mungkin teman-teman lebih singkatnya dari kita kalau bertamu tuh harus menghargai itu. Nyicip lah. Nyicip, setidaknya nyicip. Kalau bisa ya nyoba aja gitu. Kalau suka ya habisin gitu. Bener. Iya. Kita lanjut ke itu. Satu lagi yang paling unik nih. Kenapa teh manis di Kalimantan Selatan gak diaduk? Wah. Kenapa gak diaduk? Aku kaget ketika makan di warteg, kok ini gak manis gitu. Ternyata di bawahnya masih ada. Kan sebenarnya itu dari orang-orang tua Bahari ya biasanya dari dulu tuh. Ketika bikin teh itu kan gulanya itu memang nggak diaduk karena biar bisa nakar sendiri lah. Kalau biasanya mungkin ada orang yang nggak bisa ini terlalu manis kayak lagu slang terlalu manis
untuk dilupakan. Kenangan di gunung Halau membagongkan. Jadi biar kita yang nakar sendiri. Kalau nggak mau manis kan nggak usah diaduk gitu. Sama gini kalau gue pribadi ya, ketika ini teh gulanya kelihatan kan. Itu ketika kita ngaduk tuh kayak ada sensasinya sendiri. Teng ada perjuangannya. Jadi kan sambil nunggu makanan datang, kita ngaduk biar gak gabut gitu. Iya. Gitu. Tapi ada juga sih yang gulanya tuh dicairin. Dicairin. Jadi dimasukin langsung ada juga. Tapi rata-rata kebanyakannya memang gak diaduk. Nah itu kan lo nanya tentang budaya Kalimantan. Terus sekarang mau nanya balik. Kenapa lo ke Kalimantan gitu? Gue juga mau nanya, tapi ini gue nanya ya. Ya karena gimana ya? Kayaknya tertarik gitu. Tertarik. Alam. Alam budaya. Alam budaya. Alam ya, kata orang kan Kalimantan itu hutan. Kalimantan itu tempat buang anak. Enggak, itu bang baru dengar gue aja. Masa sih? Kemarin di televisi enggak sama di media. Enggak tahu itu. Deddy Mizwar. Deddy Mulyadi kan itu. Enggak tahu sumpah sama sekali. Kurang informasi. Seorang content creator. Perlu klarifikasi habis podcast ya. Janganlah kata sama gue. Ya. Komadet kamu ya. Komadet kamu. Apa kan gue bilang? Gue gak bilangin lu yang bilang. Nah, jadi kayak katanya hutan Kalimantan itu beda gitu, kayak di hutan Jawa, gunungnya tuh gunung beda gitu, nggak terlalu tinggi Jawa tapi treknya mantap gitu. Itu yang lo dengar dulu. Dengar dari sebelum lo ke Kalimantan. Dan emang niatan pengen ke halau-halau gitu. Lihat dulu tuh lihat di cerita gue di Instagram. Apa katanya? Ada yang mau ke Semeru tuh malah jadi ada temennya yang ngajak halau-halau, yang mantap halau. Setelah halau ya saya sibuk sekali gitu. Ya. Nah itu sih mungkin karena pas gua ke Banjar kan kemarin mas ya. Kayak ternyata Kalimantan gak hutan gitu. Iya gak semuanya hutan gitu. Udah metropolitan kan kemarin pas di waktu main ke Banjarmasin ini hari keberapa nih di Kalimantan? 7 kan. Udah 1 minggu. 8. Nah kayak itu karena itu terus emang udah ada rencana juga ya, backpackeran gitu. Dan rute pertama Kalimantan gitu. Nah, karena ada relasi kalau gak ada relasi ya kan bingung. 2 tahun yang lewat kan dia komen di IG Instagram ya. Awal YouTube sih terus Instagram. Iya. Nah itu gue mau nanya, tapi sekarang gue yang mau nanya, kenapa anda suka naik gunung? Apa ya, kenapa ya? Masih ya ada satu pertanyaan. Ada sebuah pertanyaan yang belum saya temukan jawabannya sampai hari ini. Kenapa naik gunung? Udah capek mending tidur di rumah ya. Tapi ada nggak sih alasan yang kecil? Banyak sih sebenarnya. Awal-awalnya tuh kayak awal suka lah gitu. Iseng-iseng aja. Ngikut teman kan naik bukit dulu. Habis naik bukit tuh lama tuh nggak pernah ikut lagi. Terus tertarik kembali gitu buat nyoba gunung lagi. Ya. Bukan bukit ya. Bukan bukit. Kemarin itu cuma camp lah. Iya, camp biasa lah. Nah, habis itu ternyata di situ kayak ngerasa di sini asik lah gitu. Naik gunung tuh asik ya, walaupun capek. Sampai gini, gue tuh ngerasa kayak naik gunung tuh kayak menjadi perjalanan spiritual gitu. Iya benar. Di situ diri berarti ya. Iya. Di situ banyak pelajaran selama kita menaiki gunung kan, di saat kita capek. Nah, apalagi itu ada tim gitu. Kayak misal ada tim yang suka ngakal ya. Ketika nyampe di pos kan ada yang satu bikin tenda, ada yang sibuk foto-foto, video, kan ada sibuk ngonten kayak lo kan. Nah terus, di situ kita kayak nahan emosi kadang. Kan kita semuanya capek. Ini kita harus bersabar. Harus membangunkan tenda, terus masak gitu. Nah, apalagi ketika udah masak itu banyak yang mampir makan. Seru kan? Nah, kayak masak tuh seru ya? Masak seru sih, tapi yang masak ini kadang 1-2 orang aja gitu. Yang lainnya nonton. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya itu. Jadi di situ kita kayak merasa kayak ini solidaritas gitu. Terus apalagi tanggung jawab. Ya nahan emosi lah.
Berarti lah emosi ke gue. Wah, emosi sekali saya. Gak capek katanya. Sebenarnya gak capek dari awal kan. Sampai Ya. pas gua ke atas kan ya anjing hujan itu. Ya. Tapi hujannya berkah. Kalau patah hati kan kebanyakannya tuh Jalan-jalan tuh patah hati ya. kayak lu kan. Enggak, gua gak patah. Terus Gue jalan-jalan pengen jalan-jalan sambil konten ya. sambil konten Dan sampai pengen tahu ketemu orang itu. semua orang. Kan gue udah janji sama lu. Ada beberapa tempat yang gue udah janji itu. Kayak di Lombok. Oke, tahun depan gue kesana gitu. Iya. Ya udah kalau udah janji udah gitu. Juga kesana. Ya intinya konten ya. Konten juga. Intinya ya. Ya soalnya kalau udah biasa konten ke sana sayang dokumentasi. Iya. Bener kan? Tapi kalau jujur ya, kalau sekarang gue tuh kayak ngerasa malas Konten. naik gunung. Oh, naik gunung. Tapi berhubung bapak jauh-jauh dari Jawa. dari Jawa ke Kalimantan, mau nggak mau saya Iya, harus naik gunung. naik gunung biar terlihat keren. Tapi kalau lu di Gunung Jawa mau kan? Kalau di luar Kalimantan lah itu. Masih mau lah. Ada niatan. Ada sih, tapi nggak terlalu lagi. Maksain. Nggak terlalu lagi. Kalau dulu ya memang pengen ke ini. Kalau sekarang ya jalan aja gitu. Kemana? Kalau ada uangnya, yo. Gitu. Tapi sampai sekarang mau jalan keluar ada uangnya kumpul. Ivan. Uangnya habis sama Ivan minus. Minus. Tapi otaknya plus gitu. Tapi lu suka bikin Pengalamannya. Ivan juga ada maknanya kali. Ya Meskipun pastilah. minus gitu. Iya meskipun minus ada kepuasan lah. Kepuasan Cari sama relasi lah. Iya relasi pasti. Asik ketemu orang-orang baru gitu. Nambah wawasan ya. Kayak kita gitu. Berbagi budaya gitu kan. Iya. Berbagi cerita. Oke, jadi terlepas dari pertanyaan orang-orang. Iya. Yang satu, gunung apa yang paling mengenang? Yang paling ngenang ya. Ngenang apanya dulu nih? Kayak gunung apa yang paling terkenang lah buat dulu pengalaman. Semuanya terkenang sih sebenarnya. Tapi yang lebihnya ya mungkin. Ya salah satunya halau ini. Dulu gitu. Iya. Pas pertama naik. Ya. Itu karena Putus cinta. wow. Cinta. Enggak kemarin. Kenapa? Ya memang pengen aja sih sebenarnya. Pengen aja. Pengen. Tapi kalau pendakian pertama bah. ya bukan pendakian pertama sih. Pendakian terpanjang pertama gitu. Terpanjang. Oh, karena itu ya. Kalau gue sih ada itu kayak pendakian pertama gue itu terkenang gitu. Ya. Tapi kalau digituin sulit sih. Kalau gue tanya gunung apa yang menurut tuh paling terkenang? Kalau tercantik sih masih bisa di itu ya. Iya. Tercantik, tersulit. Ya sulit. Kalau terkenang kan susah. Semua Ada gunung terkenang. Iya, masalahnya itu. Jadi sulit lah kalau ceritain itu. Dan terlepas dari itu kan ada dari kata orang-orang yang mau naik gunung terus dengar cerita horor gitu kan. Iya. Menurut tuh gimana sih itu? Gimana lu? Horor ya. Lu juga pernah ngalamin kan sedikit kan? Iya, pernah sih. Ya sih kan jangan lengkapnya lah. Ya kayak ngalamin gitu aja. Kan Kita bicara naik tadi aja. Karena di sini. Iya. Wow. Jadi kita tadi malam kemarin ya, malam pertama itu pas di pos 1 itu teriakin orang, ada yang manggil, dengar? Enggak gue cuma pas tidur kayak Kita kan ramai kita kan berangkat berenam. Nah, dari berenam nih cuman lu yang nggak denger berarti. enggak. Kami 5 denger. Oh. Ada ini. Manggil gimana? Manggil nggak malu? Enggak. Terus diam kan. Lihat orangnya nggak ada center. Pas DJ tadi. Panggil di pos 1 1. di Teranggap. Terus ada yang manggil lagi, gitu. 2 kali tuh. Nah kalau si Dipta dia ini ngeliat ada yang jenguk lah gitu. Dan waktu itu juga apa? Waktu kata gua itu center itu center bener apa? Itu bukan center gitu. Kayak kan gua tahu Kan hutan, ada orang. hutan. Oh itu bukan jalur berarti. Bukan jalur itu. Kira jalur pendakian itu ada orang itu. Lagi pas ini kan kita basah-basahan tuh. Oh itu. Terus gua paling belakang, Oh, pas gua bilang, "Pas lu jangan nginter di belakang, udah ke depan aja." Iya, takut nanti ya, ada apalah salah center. Tapi ada kayak rasanya. Agak ini sih. Kalau mencekam pas horor. hujan doang sih. Sudah mencekam udah enggak. Apalagi kan kadang kita di gunung tuh berhalusinasi. Iya karena kecapean juga itu, Kecapean jalanan. mungkin. Sebenarnya nggak perlu ditakutin sih. Yang penting ketika kita naik gunung itu kita permisi lah. Permisi. Sama. Sopan. Karena kan penghuninya juga banyak kan. Bukan hanya kita yang hidup di dunia ini. Iya, jadi kita tuh harus ini permisi sopan lah, assalamualaikum gitu.
kami ingin bertamu gitu, berkunjung. Tapi yang penting jangan melakukan hal yang di luar itu ya negatif. Yang negatif. Iya, pastinya seks. Ini apa? Seks apa? Gunung bukan tempat mesum gitu. Berarti kos boleh dong. Iya, sebenarnya kan dimanapun jangan. Tergantung kepercayaan ke agama kan. Iya. Tapi agama memang melarang sih. Iya, semua pasti ngelarang. Cuma ya gimana lagi sekarang. Nah, jadi itu. Tapi iya, jadi kebanyakan orang tuh yang melarang cuma di gunung doang. Jangan buang sampah di gunung. Iya. Kalau sama sampah di kali boleh gitu. Sebenarnya kalau masalah sampah ya itu masalah klasik sebenarnya. Jadi dulu susah sih. Itu kan sampahnya soal ini kesadaran diri masing-masing. Meskipun Oh, dilarang ya. Tapi banyak juga yang mengabaikan itu. Mungkin belum sadar ya. Semoga mereka sadar dan kita ya pastinya ya. Jaga bukan kita memandang buruk mereka, tapi kita ya dulu. Ya misalnya kalau sampah berserakan lebih baiknya ada sampah orang lain berserakan, lebih baiknya ambil. Tapi kalau nggak bisa, nggak kuat ya udah, yang penting sampah kita yang bawa. Iya. Yang mengabaikan sampah sendiri. Itulah. Apalagi orang kayak kita ya, orang senang jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Itu kadang lu pernah ngerasain nggak? Wah, hidup lu enak ya jalan-jalan. Wow. Sebenarnya ini loh, hidup lu juga sebenarnya enak, tapi lu gak ngerasain. Iya. Lu pengennya jadi orang lain mulu. Iya. Jadi orang lain. Misalnya lu sekarang punya HP bagus. Iya. Punya mau kendaraan bagus. Iya. Tapi lihat orang jalan-jalan tuh, hidup lu enak lah gitu. Karena kita cuma jalan-jalan, padahal kita gak punya mobil. Iya. Gitu. Karena lu gak bersyukur gitu. Iya. Dan setiap orang kan, jadi gue gini, punya sepupu, dia tuh kerja di perusahaan batubara lah, tambang. Perusahaan gede lah ya. Ya. Jadi lumayan gajinya tuh. Jadi dia bilang gini, "Mai, enak ya hidup tuh, jalan-jalan, gue pengen sih kayak naik gunung, main ke curug, terus kemana lah gitu." Jadi gue kayak senyum sendiri lah. Iya. Lo tau nggak? Gue memandang lo juga enak loh. Lo punya gaji sekian lumayan, Iya. lo bisa nabung, terus lo bisa buat nikah. Iya. Gue itu cuma jalan-jalan gitu Cuma ya. jalan-jalan ya. Ada uang kekumpul dikit, cukup Jalan-jalan kan? ya. Jalan-jalan. Habis lagi nyari uang lagi. Gitu aja sih. Makanya orang memandang kita kan emang sih faktor dari media sosial sih mungkin ya. Iya. Kita kan suka ngepost jalan-jalan. Iya. Tapi kita nggak tahu kan ngepost tentang itu. Iya, kan. iya. Ya. Masih banyak cerita dukanya sebenarnya. Iya, benar. Karena kita lebih menikmati lah. Karena yang di sosmed itu yang perlu ceritakan kebahagiaan. Iya kan, apa yang kita posting itu apa yang ingin kita tampilkan gitu. Iya. Jadi kalau yang terbaik lah versi diri kita kan. Kalau kita ngapain yang keburukan mulu, kesusahan mulu, tadi kasih kata orang, hidup lu sedih mulu ya, Ngeluh mulu ya. bahagia dulu. Iya. Serba salah sih ya. Serba salah. Sulit sih. Sulit. Sampai gue aja ini mau jalan-jalan ke sini bilang teman, lu resign kerja? Iya. Mana? Gua mau main Kalimantan kalau enak ya, jadi lu gak punya pikiran. Bahasa gue kalau gak punya pikiran gue gak bakal. Iya. Itu. Iya. Gue juga nentuin jalan-jalan punya pikiran, bikin video, terus ntar gimana di sana ntar. Iya. Nah gitulah. Kalau gak punya pikiran, emang gila gue. Kebanyakan mungkin orang nih gue. Iya. Menurut juga ada berapa mungkin yang belum banyak mendaki kayak 1-2. Tapi gak semua orang sih. Iya. Bukan Ada kebanyakan lah. juga ada lah. Ada lah. Kebanyakan. Iya. Ada orang yang bilang, yang bukan yang bilang, yang nilai dari suatu gunung itu dari ketinggian. Iya. Mungkin semakin tinggi gunung semakin keren menurut dia. Iya. Nah, Karena gua dia juga berpatukan dengan gunung. Nah itu juga tinggiannya lah. gue juga pernah rasain itu, bukan Iya, gue dari iya. dulu sebelum ngerasain kesini juga gue belum tahu kan gimana Iya, gunung. iya. Nah, mungkin banyak orang yang menilai dari ketinggian gunung itu, padahal ya gunung belum tentu dari ketinggian yang dinilai. Yang tinggi belum tentu kita mudah gitu dia. Sulit Banyak, ya sulit, banyak. ya, Kan iya. sekarang udah ada tuh gunung-gunung yang udah komersial. Iya, terus. Sama perintah udah di jalur yang aman. Iya. Dan ada gunung juga Iya. yang bukan terawat sih, terjaga gitu. Terjaga. Dan treknya juga kayak mendaki bukit-bukit gitu, meskipun jauh dari base camp lah gitu, dari base camp pendakian. Meskipun itu gunungnya cuma 1000, ada yang 700 itu meter di atas permukaan laut. Nah mungkin dari situ banyak yang bilang gunung itu ada salah itu penilaian dari situ. Penilaian dari gunung itu bukan dari ketinggian, tapi dari jalur pendakian dan suasana itu kayak, dan
suasana alamnya dan alamnya gitu. Kan ada yang tropis, Iya, yang tropis hujan sudah siap-siap kita. Dan ada juga yang hutannya nggak tropis, nggak ada sama. Jadi gitu. Dan setelah Kalimantan ini mungkin gua semakin percaya kalau gunung itu bukan dari ketinggian. Bukan dari ketinggiannya. Meskipun gunung itu meskipun gunungnya 700 tapi pendakiannya beberapa hari, lu udah sampai puncak itu lu bangga banget ya udah ngelakuin yang beberapa, nggak kayak dulu gua waktu pertama ke 3000-an gitu. Iya. Gua juga ngerasa gua di atas ketinggian 3000 nih. Iya. Udah keren. Padahal ya sekarang semakin gunung ya semakin segini naik gunung juga bukan soal keren gitu. Cuma pengen aja ke beberapa gunung gitu. Nah mungkin dari situ ya. Iya. Untuk podcast kali ini. Nanti saksikan podcast selanjutnya saya di channel Bang Maidi. Apa channelnya? Ada ntar ada di bawah lah. Iya. Di Instagram, YouTube-nya. Mantap. Jangan lupa di subscribe channelnya Rama Komaruzal. Dan Bang Maidi. Gak apa-apa lah itu mah. Karena ini lagi ini. Papan juga habis. Bentar lagi kita mau baking mau turun ya. Oke mantap. Terima kasih Bang Maidi. Iya. Telah mengobrol dan mengajak saya ke Gunung Halalau. Keren. Saya Rama Komaruzal dan Bang Maidi. Kamu Wassalamualaikum.